harus punya nomor, punya nama, ya kan? Punya jenis kelamin, punya umur, ya, atau punya diagnosa kan gitu. Minimal kan itu orang mau periksa laboratorium kan. Nah itu jadi karakteristik itu bisa identitas pasien dengan eh, permintaan pemeriksaan laboratorium atau FPPL itu parameternya apa aja yang diminta itulah karakteristik sampel gitu loh. Ya, Pak. Nah, kok itu tadi masih belum paham-paham ya si Ruhiansah ya? Pak salah, Pak. Makanya dikirain apa ada perubahan. Ternyata buruhnya yang salah ininya nulisnya. Nah iya dia tuh antara sampel sama spesimen aja masih bingung dia, ya kan? Dia bilang darah itu sampel. Pak. Dia bilang. Mana Anissa Mega juga nggak ada ini nih omongannya nih. Ini jangan-jangan cuman ini doang tapi nggak menyimak juga nih. Ntar ditanya lagi minggu depan. Ruyansa kalau pas di offline kagak mau nanya ya Rini ya. Ya, Pak. Diem aja. Jadi bingung masih di bab satu aja. Yang lainnya mana nih? Si Siti Aisyah, Leona, Masal Sadila mana nih? Itu siapa ini yang di harapan kita? Siti siapa? Siti Aisyah, Pak. Nah itu juga masih belum beres tuh ya, besar sampelnya. Masih belum bisa ngitungnya. Mbak Siti Aisyah ada nggak ya? Nah, tuh. Namanya sih ada, tapi menyimak apa enggak ini? Ya, Pak. Lanjut. Ini siapa nih? Rini ya? Buruhi, Pak, izin, Pak. Oh ini Bu Ruhi udah masuk lagi dia. Ya, Pak. Ya mana Bu Ruhinya? Ya, Pak. Saya, Pak. Nah Ruhi, yang Ya, Pak. yang pembatasan masalah kamu udah beres belum tadi yang C itu tadi? Ini tadi, Pak. Nah, jadi karakteristik sampel penelitian kamu itu dalam kurung pasien berdasarkan apa? Ini, Ya, Pak. Usia dan jenis kelamin. berdasarkan titik dua. Kan harus ada nomor laboratorium tuh. Kamu kan data primer nih. Iya, Pak. Berdasarkan nomor laboratorium. Habis nomor kan ada nama. Masa pasien nggak punya nama? Nama tuh Oh, variabel kan? Nomor lab, iya, Pak. nama, jenis kelamin, usia. Itu namanya sama dengan dalam kurung identitas pasien. Ya, Nama dalam kurung identitas pasien ya, ya Pak. itu semua itu pasien berdasarkan titik dua di identitas pasien tuh karakteristik sampel. Coba kamu tulis dulu tuh kenapa sampelnya kamu hilangin tuh tadi. Karakteristik Ini sampel saya pikir penelitian Pak. kamu, karakteristik sampel Oh,
dalam kurung, spasi Dalam kurung. dalam kurung tuh pasien tutup kurung. Kalau nanti dalam kurung tuh pasien kan, Ini hilangnya gimana sih? Nah ya. itu Oh, pasien ini tuh benar Pak. tertutup kurung itu. Pasien Tutup. berdasarkan nomor lab. Enggak, pasien tuh tutup kurungnya mana? Nah, Ya, Pak. berdasarkan identitas pasien, Nomor lab. nih berdasarkan titik dua identitas pasien Oh, identitas pasien. dan berdasarkan identitas pasien dan nah identitas pasien tuh dalam kurung itu ya, identitas itu dalam kurung eh, nomor lab, nama, jenis kelamin, baru usia, ya. Itu nggak pakai spasi tuh habis tanda baca, buka kurung kan tanda baca itu buka kurung. Ini ya Pak. Nah, nomor lab, lab itu kalau singkatan dari titik, nomor kan tuh Besar. singkatan titik Ya. misalnya. Kalau utuhnya kan nomor, lab itu laboratorium. Kalau kamu singkat pakai titik, nomor titik, NO titik gitu ya. Nomor lab titik. Nah, terus Oke Pak. nama, habis nama, jenis kelamin. Kan minimal itu, habis jenis kelamin, umur atau usia kan gitu. Kamu mau umur apa mau usia istilahnya? Usia. Kemudian titik koma Iya, Pak. berdasarkan tadi kan ID udah nih berdasarkan identitas pasien, sekarang berdasarkan FPPL-nya. FPPL itu formulir permintaan pemeriksaan laboratorium ya, FPPL ya. Hmm. Itu parameternya apa yang diminta? Iya. Oh. Nggak usah lagi berdasarkan, karena berdasarkan udah di atas itu. Dan FPPL dalam kurung apa? Pak. Habis itu di Forum ya Pak. usia kan titik tuh, usia titik. Usia PT. Usia titik. Nah, itu kok pakai tanda titik koma apa tuh maksudnya itu? Jadi Nah, FPPL ya, itu spasi baru buka kurung. Ih, kamu nih dari tadi masih nggak ngerti cara menulis ya. dipanjangin ya Pak. Formulir permintaan laboratorium gitu ya Pak. Kalau kamu udah tahu nggak usah dipanjangin, tahu nggak nanti itu FPPL itu singkatannya apa? Tahu formulir permintaan. Nah, berarti formulirnya dulu baru yang dalam kurungnya FPPL. Gimana sih kamu nih? Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dalam kurung FPPL. Oh, formulirnya dulu baru baru singkatannya ya Pak. Iya Punten kan Pak Punten. umumnya kan begitu. Formulir permintaan. Emangnya kamu nanti kalau pas penelitian ini kamu pasiennya kamu minta atau kamu nunggu FPPL? Iya nunggu FPPL Pak. Nah, kan gitu. Permintaan. Iya Pak. Dalam kurung baru FPPL. Pakai Hmm. dalam kurung. FPPL. Nah, Simpel dah penelitian. di laboratorium itu. Oke? Ya Pak. Nomor satu sampai sini udah paham belum apa yang maksudnya karakter sampel? Iya Pak. Udah Hmm? Pak, udah paham. Udah Ya, paham? ya. Oke. Yang kedua adalah deskripsi kelompok perlakuan. Kamu nggak usah pakai variabel independen tuh, ya. Itu adalah variabel independen tuh ya. Dia Variabel deskripsi kelompok
perlakuan terhadap spesimen. Nanti kan kamu gitu, bukan sampel lagi tuh, tapi spesimen, Hmm. ya enggak? Iya Pak, terhadap Kelompok perlakuan terhadap spesimen. spesimen. Spesimen itu pakai S ya kalau bahasa Indonesia ya, atau Oke, bahan pemeriksaan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. spesimen. Dah titik. Oke. Nah, FPP yang di atas itu tadi parameternya apa tuh? Kok belum diisi tuh? Darah rutin kata kamu ya? Iya Pak, Nah, tulis hematologi rutin. titik dua darah rutin misalnya. Tes darah rutin. Yang di nomor satu itu belum belum selesai tuh berarti itu titik dua pemeriksaan darah rutin gitu ya. Itu udah bener tadi, nggak pakai spasi kalau tanda baca. Nah, baru itu pakai spasi setelah tanda baca itu. Pemeriksaan Pemeriksaan darah hematologi. rutin. Hematologi rutin aja kali ya Pak. Enggak kau, kamu apa istilahnya di tempat kamu namanya? Hematologi rutin. Nah, tulis pemeriksaan hematologi rutin. Dalam kurung apa tuh yang dimaksud hematologi darah rutin? Itulah variabel yang dalam kurung itu. Oh, ditulis dalam kurung lagi nih Pak ya. HB Leko itu ya Pak. Nah, sama seperti Disingkat nggak apa-apa ya identitas Pak? pasien, ya. Kenapa? Disingkat nggak apa-apa nih Pak. HB, HT gitu ya Ya, Pak. yang penting nanti di nomor satunya kalau sudah ada singkatannya nggak apa-apa, tapi kalau belum harus komplit baru dalam kurung itu ya. Kamu kok pakai bahasa Inggris itu WBC, RBC, trombosit. Ntar kalau bahasa Inggris darah rutin apa bahasa Inggrisnya? Darah rutin. Ayo. Nah, udah pakai bahasa Indonesia aja. HB, HT, Leko, Eri, Trombo misalnya ya. Leukosit ya Pak. Nah, Leukosit. koma spasi, titik spasi Ya itu Pak. tanda baca. Tutup kurung. Tutup kurung ya Pak. Nah, tutup kurung pakai spasi. Tutup kurung itu tanda baca bukan Ruyansa? Ya Pak. Nah, nah, sekarang yang nomor dua itu kan Oh. adalah deskripsi dari variabel independen kan? Iya Pak. Nah, kalau independen itu kalau lebih dari satu ya itu nggak perlu di breakdown karena cuma satu kan Iya. mau independennya kan. Nah, sekarang dependennya apa dependennya? Dependennya ini Pak, hemoglobin satu, Nah, itu di hemoglobin 2. breakdown. Di breakdown deskripsi, Oh, ini udah. kadar, Pak, berarti nomor 2 saya hapus ya Pak? jangan. Ih, kamu ini. Oh, udah betul itu. Iya, iya, iya. Kamu Des. dibetulin nggak sih? Wah, mau Iya, dihapus iya ya Pak. dibetulin. Siap. Maaf Pak. Deskripsi, kadar, Deskripsi, kadar, HB, ini, berdasarkan berdasarkan, kelompok perlakuan. oh, berdasarkan. Nah, ini Nah, berarti berarti kalau yang tiga ini kan bivariat kan ya? Ya enggak? Nah, sekarang yang univariatnya tuh di enter dulu tuh. Yang nomor tiganya di enter coba. Sorry, sorry. di enter gimana Pak? Ya, di enter. Enter. It's Nah, tiganya diisi lagi. Yang univariatnya, deskripsi, kadar, bivariat. nggak usah pakai univariat. Kalau
Hapus univaretnya. Deskripsi, kadar, Hematokrit gitu ya Pak? Itu di kan kadar HB dulu. oh, AB tadi berdasarkan perlakuan gitu ya Pak? Di copy aja Tunggu, kali Pak. tunggu. Deskripsi, kadar, HB, 1. AB1. Ya, tunggu. Ini berarti kamu langsung bivariat aja ya. Ini variatnya nanti kebanyakan banget ya, jadi 2 kali ya. Pak, ini kan Pak, kemarin kan ini dibilangnya HB1 berdasarkan perlakuan, Pak. Kan perlakuannya 2 kali. Iya, perlakuan yang langsung Berarti nomor nanti satu. hasilnya berapa? Ya udah kalau misalnya gini, deskripsi kadar HB1, oke, enter. Enter. Ini deskripsi HB1, enter. Terus enter. Empat jadinya, Pak. Deskripsi kadar HB2. Ya biar biar Oh, kamu gitu. ngerti deh. Deskripsi. Pak, Terus Pak, nanti kan saya bikin tabelnya langsung satu tabel ya, Pak. Dari tabel penelitiannya. Gambaran secara deskripsinya, Pak. Halo? ya tunggu. Keluar lagi ya saya ya. Ini benar-benar ya. Astagfirullah. Oh, halo? Tunggu. Poin saya. Udah Halo, kamu Pak. enter lagi dulu. HB1, HT1, apalagi tuh. Bentar ya, Pak. Ini kayaknya keluar ya punya saya ya. Apa? Keluar nggak sih? Oh, enggak. HB1. Halo? Pak? Halo? Kamu dengar gak sih Bapak ngomong? Iya. Iya, Pak. Gimana tadi? Enter lagi. Kadar HT1. Enter lagi. Tapi kan HT kan. Ya. Terus Semua HT2. dibikin begini, Pak. Ya udah enter aja terus. Udara. HT1. Enter. Terus. Pak, izin Pak, Pak Heru. Ya Ya, habis soalnya ya mau ada waktunya ini, ya. Pak. Oh Ya iya, Pak. Pak, Mau udah ada. mau ada kelas Pak, izin Ya Pak. udah nih, gini loh. Siapa nih tadi udah yang nih. Iya, Berarti Pak. kan Iya. kamu masing yang univariat itu kan berarti ada yang HB1, HB2 kan? Iya, Pak. Nanti juga gitu, hematokritnya juga itu HT1, HT2. Iya, Lekonya juga Pak. gitu, leko 1, leko Iya, 2, sampai. ini juga begitu. Ya, Iya, Pak. Siap, siap. Iya, Pak. ini yang namanya yang tadi 3, 4, 5 itu namanya univariat 1. Ya, 3, 4, 5. Oh ya, univariat. ini namanya univariat biar kamu nggak bingung. Jadi yang HB1, HT1, leko 1 itu berdasarkan perlakuan yang satu. Ntar HB2, HT2, leko 2 dan seterusnya itu perlakuan 2 gitu ya. Iya, Yang Pak. ditunda tadi kan? Iya, Pak. Gitu. Mhm. Nah, kamu terusin seterusnya ya. Iya, Pak. Ya Nah, Pak, kita udah selesai nih kata si Rini nih. ya Pak, udah Iya, pada Pak. masuk Pak, izin Pak. Mohon maaf Iya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Nah, yuk, Makasih, Ya, Pak. terima kasih Makasih, Pak. Pak. sama-sama. Udah di screenshot belum ini? Belum Sudah, Pak. Pak. Sudah di Sudah. screenshot. Oh sudah ya sama Mbak Liana. Oh iya Pak. Ya, yuk, Assalamualaikum ya. Pak, Makasih, Pak Pak, Heru. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak.